Yura ya dari indie artis sampai sekarang bisa dibilang jadi ikon generasi muda yang cinta budaya Indonesia itu seperti apa? Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Rasanya karena aku independen ya, jadi rasanya aku punya kemerdekaan untuk bisa menentukan jalan langkahku sendiri. Mau bikin lagu yang seperti apa, bentuk visualnya mau seperti apa, sehingga aku punya kemerdekaan untuk seperti di album pertama sampai album ketiga, aku memang punya misi pengen bikin lagu daerah, tapi kita kemas dengan keren gitu. Misalnya ada teman-teman yang udah pernah lagu Bandung, sudah banget kenceng banget loh, suaranya suka deh. Sampai mungkin ada yang kemarin ikutan Kalau City Bandung, itu juga itu salah satu langkah yang aku lakukan sebagai musisi untuk bisa terus menggaungkan budaya yang kita punya. Kita akan terus melangkah yang jauh kemanapun, tapi jangan pernah lupa dari mana akar kita berasal. Jadi itu dia, karena aku lahirnya dari Bandung, jadi aku pengen banget terus bawa budaya Bandung, bukan hanya musiknya tapi juga bahasanya dan juga budayanya di panggung-panggung aku, di keseharian aku, di musik aku. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah kalau dari Kak Ivan ini, tadi pagi kemana sih? Kan harusnya lo jadi juri juga. Dunia sama akhirat itu harus balance ya. Tadi saya manasik haji, doain ya. Saya mau naik haji insya Allah. Doakan ya say. Amin. Jadi tadi ada manasik dulu mempersiapkan. Karena kalau saya jujur sebagai seorang entertainer yang mungkin hadir 20 tahun, 25 tahun yang lalu kita bukti ya. Justru kehadiran aku di dunia fashion, di dunia entertainment ini tidak seberuntung kalian. Kalian ini ada di zamannya ada sosial media, banyak platform sosial media, banyak mendapatkan informatif. Tapi zamannya aku sama Kak Bekti dulu sangat banget minim yang namanya informasi. Ya kan? Kalau dulu Kak Bekti ini terus bertahan di dunia entertainment, saya belok sedikit ke industri fashion gitu. Jadi memang saya berkarya sampai hari ini karena saya yakin dengan diri saya sendiri bahwa saya ada seorang desainer, seorang pekerja seni, seorang desainer. Jadi kita harus tekuni passion kita, sama halnya seperti kalian yang memang gemar nari, ya kan, daripada ngondek-ngondek terus di kamar, mendingan disalurkan menjadi di atas panggung. Kena lighting, kena tepuk tangan, itu rasanya kan jadi kayak lebih jadi kayak lebih dihargai. Tapi mungkin boleh ceritain awal mulanya membangun line fashion sendiri, pentingnya originalitas. Jadi nunjukin jati diri Kak Ivan ini dalam setiap karyanya itu seperti apa? Nah, jadi kalau apapun profesi kita, mau Yura sebagai penyanyi, saya sebagai fashion designer, otentik itu penting ya gitu. Jadi karya itu harus ada ciri khasnya. Kenapa orang itu mau membeli karya saya? Ya karena ada ciri khasnya, ada nafasnya Ivan Gunawan di setiap karya tersebut. Saya punya beberapa lini brand, dari yang high end sampai brand yang memang amat sangat ada di masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau. Justru buat saya ini satu langkah saya untuk bisa lebih dekat dengan penggemar-penggemar saya. Dan apalagi saya sebelum bikin brand Manja Hijab, saya juga meresearch, ternyata follower saya itu justru banyak perempuan-perempuan yang berhijab. Jadi kalau saya bikin baju seksi-seksi, sebenarnya marketnya sangat niche. Tapi setelah dilihat dari market itu, ternyata saya harus menggarap market itu sendiri. Makanya saya bikin brand hijab juga. Nah, berbicara tentang wastra, berbicara tentang Nusantara, saya rasa setiap insan, setiap masyarakat Indonesia punya tanggung jawab yang sama. Contohnya aku tuh salut banget sama Yura. Jarang banget penyanyi di Indonesia yang mau masukin unsur Nusantara yang cukup kental. Dan Yura ini termasuk konsisten. Ya kan, mau masukin batik, mau masukin tenun, mau masukin apa, walaupun konsepnya mau dibikin edgy, mau ditumpuk-tumpuk, tapi itulah adalah Yura gitu. Mengolah kain Nusantara itu susah-susah gampang. Kenapa? Pertama, kain Nusantara itu lembarannya itu mahal. Kain batik yang saya pakai ini harganya 20 juta. Mahal kan? Mahal. Untung saya minjem ini. Jadi yang penting saya bisa bergaya. Jadi kain wastra itu mahal, jangan bikin kain wastra itu murah gitu kan. Dan kain wastra itu cenderung lebarnya itu pendek-pendek. Jadi bagaimana mengolah kain wastra sebenarnya itu challenging juga. Bagaimana membuat sesuatu yang sifatnya tradisional menjadi internasional, menjadi modern, menjadi kekinian. Itu Bekti Dratomo. Pakai nama asli gue lagi dia tahu. Ivan Gunawan Suromonggolo. Untuk Mejo. Nah, kalau Yura sendiri
sendiri, ini gimana nih cara tetap konsisten dengan nilai-nilai pribadi, mempertahankan jati diri Yura sendiri dalam setiap karya? Ada nggak tuh tantangannya? Kalau ada, gimana cara mengatasinya? Mengerti pertanyaan saya? Tentu ya. Kalau menurut aku supaya kita tetap otentik setiap hari, apalagi ini kan teman-teman juga tadi aku senang banget ngeliat di Instagramnya Iforte, ngeliat kalian nari semuanya aku liatin satu-satu, itu bener-bener kalian juga udah mulai otentik sama diri sendiri, otentik sama budaya kalian, otentik dari mana kalian udah berasal. Lihatlah outfitnya yang bener-bener outfitnya bener-bener kayak ada sentuhan kain wastranya, sentuhan tradisionalnya, tapi kemasnya tuh modern banget gitu. Aku juga suka make upnya keren-keren banget, all out banget. Jadi gimana supaya kita tetap relevan gitu sama sehari-hari gitu. Kalau aku sih kayak misalnya aku mau bisa pakai kain ini, ada motif batiknya, ada motif tadinya, terus mau pakai kebaya tapi kita show dengan boots gitu. Jadi rasanya bisa kita terus pakai ada unsur-unsur budaya di diri kita, bisa kita mix and match sehari-harinya. Dan yang pasti kalau musik sih akan selalu aku bawakan lagu popnya tentu ada, tapi di antara lagu popnya juga aku sisipkanlah bahasa-bahasa tradisional supaya kita generasi muda juga terus bangga. Soalnya kalau bukan kita, siapa lagi yang menggaungkan bahasa daerah kita, ya nggak sih? Jadi kita gaungkan teruslah bahasa-bahasa dan lagu-lagu daerah yang selalu aku bawakan setiap minggu. Baik, nah ini boleh ceritain sedikit ini untuk dari Yura sendiri, pengalaman kerjasama bersama Iforte dalam lagu Inspirasi Diri itu ya, maupun jadi talent di pagelaran Sabang Merauke tahun lalu. Keren banget ya. Semakin cinta Indonesia kah atau seperti apa? Boleh tepuk tangan untuk Iforte. Yang harus ditepuk tanganin, saya ini dalam setiap tahun pasti punya event bareng Iforte. Satu-satunya perusahaan yang iklannya tuh 5 menit. Wow, luar biasa ya. Nggak bisa ditawar karena sponsor. Udah 5 menit tapi kalau perusahaan yang lain 30 second, 5 menit. tapi visualnya tuh kayak Cakep banget. Film ya. Bukan lagi. Kita bisa. Jadi rasanya Gerakannya Ivan ya tadi, kita bisanya gimana tadi? Kita bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Cukup bisa. Lanjut Jadi, Bu. terima kasih banyak Iforte, luar biasa supportnya. Kemarin kita terima kasih banyak. Biasanya Pak Amin, tim Iforte juga selain kemarin kita kerjasama di pagelaran Sabang Merauke, juga Iforte support juga di konser tunggalku kemarin di konser Digas. Terima kasih banyak. Rasanya kerjasama sama Iforte rasanya keluarga. Terus karena Yura dan Iforte juga punya visi-misi yang sama, rasanya ingin bisa terus menggaungkan budaya Indonesia seluas-luasnya. Jadi rasanya kerjasama kita rasanya bukan kerjasama, rasanya seperti senang-senang karena kita menjalaninya juga dengan sepenuh hati. Dan sebenarnya guys, Apa itu? aku tuh udah ditawarin sama Iforte ikutan pagelaran Sabang Merauke itu dari 2023. Loh, Tapi belum jodoh waktu itu, kayak aku ada jadwal lain-lain, terus pokoknya gimana caranya? Dulu tuh sebelum aku ikutan aja aku udah ngeliat pagelaran Sabang Merauke ini adalah pagelaran budaya terbaik di Indonesia yang pernah aku lihat. Yura ditawarin pagelaran Iforte dari tahun berapa? 2003. Oh, lu mah keren banget. Gua nggak pernah ditawarin. Tapi justru pagelaran Iforte, pagelaran Sabang Merauke ini bukan hanya sekedar pagelaran seni tari dan nyanyi, tapi unsur fashionnya tuh cakep banget. Bayangin kita itu di sini disupport sama puluhan desainer top Indonesia, you name it, ya, dan semuanya menggunakan kain wastra Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jadi masing-masing desainer itu dapat tugasnya masing-masing, dan bukan hanya bikinin wardrobe semata, tapi aksesorisnya tuh bener-bener dibikin seotentik mungkin, tapi dikasih sentuhan saat ini. Aduh, jadi bener-bener ini kita bener-bener kayak dikasih PR yang sangat luar biasa, bagaimana mendeliver keinginan sutradara, menyampaikan satu suguhan tapi dengan sentuhan fashion yang kekinian. Betul sekali. Tapi yang pasti dari dulu aja aku udah cinta Indonesia. Semakin terlibat di acara pagelaran Sabang Merauke dan nonton langsung dan ngerasain energinya, vibe-nya langsung, itu bener-bener pas pertama kali aku lihat kayak nangis ada-adanya karena energinya sebagus itu. Ini tuh bener-bener nggak bisa diceritain pakai mulut, bener-bener harus nonton langsung karena sekeren itu. Aku sih berdoanya ya, Kamu Selvi dan Pak Amin, pagelaran Sabang Merauke ini bisa terus bahkan ke internasional. Aku ini adalah yang bisa
banggain banget sama Indonesia bahwa kita tuh punya akar budaya yang seindah itu. Jadi acara pagelaran Sabang Merauke itu bikin kita sebagai anak muda jadi belajar tentang budaya Indonesia bukan hanya dari buku, bukan hanya dari sejarah, tapi bisa kita tonton langsung dari musiknya, warnanya, keseniannya, dan jiwa-jiwa masyarakatnya yang terlibat di sini. Itu sih jadi apa ya? Jadi sesuatu yang penting untuk kita hadir nanti. Betul sekali. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Yura. Kalau dari Ivan ini, gimana pengalamannya bekerja sama dengan I40? Terus gimana caranya Ivan itu memadukan unsur Nusantara dalam desain modern? Seperti yang kita ketahui juga ya, Ivan itu memberdayakan penjahit dan UMKM kreatif lokal kan ya? Ya. Apakah ada pelatihan khusus ke mereka supaya unsur Nusantara? Sebenarnya kalau jangan udah panjang baca lagi. Kesel banget gue nanyanya. Ya kan ini penting. Lo kalau panjang begitu mendingan WhatsApp gue. Iya benar juga. Jadi keterlibatan kita nih teman-teman desainer di pagelaran Sabang Merauke ini sebenarnya kita itu mengkurasi kain-kain tradisional dari pengrajin-pengrajin yang ada di seluruh Nusantara. Bagaimana? Dan yang kita pakai itu adalah kain-kain wastra yang beneran ya. Jadi bukan print atau bukan print lah intinya, tapi memang bener-bener kain wastra beneran gitu. Dan banyak yang dari kita buat juga kita buat baru karena kita ada requestan dari sutradara untuk warnanya. Jadi pengen warnanya seperti apa. Dan baju tersebut bukan hanya kelihatan bagus di atas panggung, tapi sesuai dengan fungsinya. Kalau tahun lalu ingat banget baju aku dipakai Yura, itu kita technically agak rumit ya. Gimana kamu harus nyanyi, terbang, di sling, gimana bajunya tetap kelihatan bagus, bukan hanya bagus pas saat terbang, tapi pas saat landing juga harus selamat. Karena landingnya di atas reog ya waktu itu ya, itu challenging lagi. Gitu, jadi buat aku hidup itu kalau ditantang tuh jadi makin hidup gitu kan, makin seru gitu. Gitu. Dan tahun ini aku tahun ini dapat tugas dari daerah Sumatera. Wow, tepuk tangan dulu. Tugasku ada di Sumatera. Ada di Sumatera ya. Aku nggak bisa lama-lama, aku harus berangkat ke Sumatera. Nah, menurut kalian ini mengapa keberanian menjadi diri sendiri itu penting bagi generasi muda di era digital? Silakan kalian berdua. Penting jadi diri sendiri karena aku percaya kita tuh dilahirin cuma satu di dunia. Kalau misalnya kita ngopi orang lain ya kita jadi kayak orang lain. Tapi kalau misalnya kita stay true sama diri sendiri bahwa kita tuh cuma satu di dunia, nggak ada yang kayak aku, nggak ada yang cara-caranya kayak masing-masing orang. Jadi semakin kita true sama diri sendiri, rasanya semakin otentiknya kita, semakin kita menjadi unik, semakin bersinar. Betul. Karena yakin sama diri sendiri. Keren banget jawabannya. Bagaimana dengan Ivan? Wow, kalau saya yang jelas memang bentuk saya sudah unik, sudah otentik, dan tidak ada duanya. Betul. The one and only. Betul. Ya, tapi kalau kurusan gimana? Itu lagi. Nggak ada masalah, ini udah turun 7 kilo 1 minggu. Ya doain. Doain. Karena memang target saya nanti pas pagelaran kebaya ini muat saya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau misalnya di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang lain yang ingin menjadi hakim dari karakter orang lain. Banyak karakter kita itu ditentukan dari keinginan orang lain. Nah, buat aku yang kayak gitu nggak usah dipikirin, tetap menjadi diri kalian sendiri. Kalau kalian seperti contohnya kalian fokus ingin menjadi seorang penari, jadilah penari yang profesional dan bertanggung jawab ya. Karena sebenarnya kalau kita udah suka dengan apa yang kita bisa, itu tuh kita mau dapat ilmunya dari mana aja tuh kita bakal dapat dan bakal jadi lebih berkembang. Seperti halnya kita dengerin gosip kan, kita nonton gosip nggak pernah kita catat, nggak pernah kita rekam, tapi ke remind kan. Betul. Nah sama aja seperti kalian gitu. Jadi aku yakin hari ini yang sedang berkompetisi, insya Allah kalian benar-benar menjadi penari yang profesional, yang benar-benar bisa dihargai, yang membawa keharuman nama Indonesia di tingkat internasional. Wow, bagus banget. Yus, Catnap. Masih ada nggak sih glitternya pengen pakai kondangan deh ntar malam? Buat sini ya. Seorang satu kotak ya bekti ya. Lo dulu kan make upnya gini bekti, inget nggak? Masa sih? Yang make upnya siapa? Ya gua lah. Iya bener. Aku sama Ivan itu kan sama-sama di Anika Ayas itu kan dulu ya. Cover boy kita ya. Cover boy. Saya top guest tapi saya. Top guest. Nah, terus aku 96. Kamu tahun? Aku 99. Oh, aku lebih senior ya. Lebih senior ya. Lebih senior. Ya. Udah dong ketemu ya. Belum pada lahir nih kayak gini. Belum.
Udah gitu mau tampil lah ya. Bekti sini loh, biar makin fresh. Di make upin sama Kak Ivan. Makin cakep saya. Bukan makin cantik bukan ya? Cakep dulu nggak ada cantik-cantik. Nggak ada. Gitu. Tepuk tangan dia daripada nonton, tepuk tangan dia. Daripada gratis nonton gue loh. Baik. Kalau gitu gue jualan tiket nonton gue. Iya bener juga ya. Lanjut ya. Ya. Masih ada 500 pertanyaan. Kuis kali Bagaimana seni, ya, musik, tari, fashion itu dapat menjadi medium ekspresi dan pelestarian budaya menurut Yura? Karena kita semua tahu bahwa musik adalah bahasa yang paling universal. Dengan cara yang menyenangkan seperti musik tuh, apapun pesan yang pengen kita sampaikan paling gampang untuk masuk ke dalam hati dan masuk ke dalam kalbu gitu. Jadi udah pasti yang namanya seni, budaya, tarian, musik itu udah pasti menjadi cara yang paling ampuh untuk kita bisa terus melestarikan budaya. Dan dengan adanya acara hari ini, teman-teman terus menari dengan tarian tradisionalnya juga, walaupun dicampur juga dengan kontemporer, dengan nanti ada acara pagelaran Sabang Merauke. Itulah yang menurut aku yang bisa kita bangga-banggakan banget untuk bisa terus menggaungkan lagi budaya kita. Kalau Kak Ivan? Saya musik itu menjadikan sumber inspirasi karya-karya saya. Apalagi kalau di saat saya lagi traveling, biasa tuh ada musik penyertanya. Dan musik itu bisa dari apa aja, mau cuman musik doang, atau mungkin terkadang bisa terinspirasi dari lagunya Yura gitu kan. Kadang kita yang lagi nggak jatuh cinta dengar lagu cinta jadi keikutan jatuh cinta, karya itu jadi terasa lebih indah. Lagi nggak sakit hati dengar lagu yang sakit hati, kesannya kita jadi kayak sakit hati. Terus video call aku. Iya benar. Jadi sebenarnya kan orang seni itu ada gila-gilanya Bekti. Ya kan. Jadi kalau misalnya di saat kita lagi mau mencari inspirasi itu benar dari mana aja, maksudnya kalau dari A kita nggak dapat, kita ke B, kita ke C. Nah kalau misalnya mau berekspresi atau mencari inspirasi dari musik itu paling gampang sih menurut aku. Dan musik juga dapat inspirasinya malah seringkali malah dari diri sendiri. Nah, kadang kita nyari inspirasi kan lebih jauh-jauh, nggak usah perlu jauh-jauh, malah inspirasi dari diri sendiri. Pas banget ini ya, sesuai ya dari inspirasi diri ya. Justru apapun itu kegelisahannya biasanya paling gampang sih dari kegelisahan ya, baik itu tari, mau musik, mau lirik, apa segala macam, mulai dari kegelisahan diri atau bahagianya diri atau sedihnya diri, malah hal-hal tersebut yang bisa menjadi pemantik kita untuk berkarya. Baik, tepuk tangan dulu dong ini untuk dua orang yang memberikan inspirasi buat kita semua ya. Nah sekarang bagaimana nih pendapat kalian mengenai peran National Dance Competition Inspirasi Diri ini sebagai wadah talenta dan inklusi budaya? Kalau dari aku ini merupakan kompetisi yang digarap serius, bukan hanya kompetisi yang sifatnya ece-ece banget. Kalau nggak serius nggak mungkin ada peserta-pesertaku dari tayangan kompetisi televisi yang ikut lagi di ajang ini. Jadi ada yang ikut dari Amazing Dance, ada yang ikut dari Indonesia's Got Talent, hari ini juga ikutan lagi. Jadi terbukti acara ini amat sangat bergengsi, dan aku yakin ini akan terus dibuat setiap tahunnya, semakin besar lagi bola saljunya gitu. Amin amin amin. Jadi nggak mungkin se-effort ini kalau bukan effortnya yang buat. Ya. Iya kan? Tiga kali. Udah pasti, Gitu. udah pasti kalau acara yang effortnya buat udah pasti totalitas banget, Totalitas tinggi. Nah, jadi tugas kalian, tadi kan kalian udah tampil nih, nanti jangan lupa posting tarian kalian di sosial media kalian, bikin diri kalian famous, ngerti nggak? Gitu, ya kan? Supaya ada yang lihat. Iya dong, harus. Berarti jangan malu ya, malah Jangan kita malu. mau tampil jadi diri sendiri, jadi inspirasi diri buat banyak orang ya. Amin. Amin. Pinter ya, Be ya? Iya benar. Lumayan. Kalau Yura sendiri? sama Kak Ivan, persis. Udah ya? Iya. Enak banget deh kalau begitu doang ya. Baiklah kalau gitu, sebelum sesi ini berakhir, boleh dong nih Kak Yura dan Kak Ivan kasih motivasi untuk para anak muda dalam berani mengekspresikan diri mereka di zaman sekarang ini. Monggo. Menurut aku untuk berani mengekspresikan diri udah pasti nomor satu adalah mulai saat ini. Karena kalau nanti kalian nggak jadi. Nomor satu adalah mulai saat ini, apalagi kalian hari posting saat ini di sosial media, sebarkanlah talenta kalian yang luar biasa, sebarkanlah gift yang udah Tuhan kasih sama kalian, disebarkanlah di sosial media. Walau kadang-kadang, kok pede, aku nggak pede itu cuma bikin kamu tertutup jalannya. Menurut aku pede aja, karena aku yakin saat kamu
menampilkan diri yang kamu bisa, menampilkan passion kamu, itu bukan hanya menjadi inspirasi untuk diri kamu sendiri, tapi minimal ada orang lain yang ngeliat, mau 1 orang, 2 orang, 5 orang, mungkin 10 mungkin nanti bertambah, itu pasti akan menjadi inspirasi juga untuk teman-teman yang lain untuk berani memulai langkahnya hari ini. Jadi memulai langkahnya 1% aja hari ini, nggak usah kayak gue mau keren 100%, nggak usah. Tapi mindsetnya adalah mulai langkah kamu hari ini 1% aja, besok 1% lagi, nanti lama-lama semua mimpi kita akan menjadi 100% malah. Jadi dimulai. Tepuk tangan lagi dulu dong untuk Yura. Kalau Kak Ivan? Kalau dari aku, nggak usah dikasih motivasi, percaya Allah itu sudah menitipkan takdirnya ke diri kalian masing-masing. Kalian bisa nari, ya ini takdir kalian. Belum tentu saya bisa nari, Kak Indra bisa nari, gitu kan. Jadi percayalah sama takdir yang Allah sudah titipkan pada kalian. Gali terus dan ingat, orang itu senang melihat kita jatuh dibandingkan kita sukses. Jadi kita harus tetap angkat dagu, jadi orang sukses, dan lihat ke bawah, Anda di situ aja, aku ada di sini, gitu ya. Jadi harus semangat, harus yakin dengan apa yang kalian buat. Apalagi kalau misalnya hari ini kan konsepnya kalian berkompetisi. Melihat teman yang lebih hebat, justru jangan minder, tapi justru diambil, saripatinya tuh diambil. Kenapa dia bisa hebat? Pertama, mungkin apakah dia latihannya lebih giat, komitmennya lebih dapat, gitu kan. Karena buat aku tampil di atas panggung ini bukan hanya sekedar bagus aja, tapi kalian harus bisa menghargai waktu yang kalian udah buat latihan, buat segala macam persiapannya. Jadi buat aku nggak ada sesuatu yang instan. Ya, betul. Ya, jadi memang kita tuh harus benar-benar berproses. Ini merupakan jam terbang yang baik. Nanti akan ada panggung-panggung yang lebih gede lagi, sampai pagelaran Sabang Merauke ada di GBK. Kita tunggu aja. Waduh, amin. Iya, ada di GBK. Tunggu aja. Amin. Dari kecil. Gede. Lak. Apa itu bukan lak? Bukan lagi orang. Iya benar. Lu bener-bener artis dulu nggak ngikutin zaman deh, bekti. Iya, gue Ini udah ngikutin. bekti sekarang bahasanya. Oh, begono. Iya. Ya Allah. Ya bukan lak. Kita nggak ada foto-foto gitu. Belum sabar. Oh iya udah. Ini kan saya menuju ke sana ini. Orangnya dia nggak sabaran, Bu. Kalau orang sabaran begitu kan. Itu tuh kayak begitu aja tuh orang tuh. Halo, bisa tolong dibacain Maaf. stepnya? Oke. Baik, selesai sudah obrolan kita dengan Yura Yunita dan Ivan Gunawan.